Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu sahabat. Selamat pagi, selamat malam, ataupun selamat siang dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan kembali mencoba menceritakan sebuah kisah nyata yang ini dialami oleh teman saya. Dan saya akan mencoba menceritakannya melalui sudut pandang orang pertama. Baiklah, begini ceritanya. Perkenalkan, namaku Dwiki. Profesiku adalah seorang penjaga warung Tegal di daerah Pantura. Warung ini adalah milik Ibu Markonah, bukan milikku sendiri. Kejadian ganjil yang aku alami membuat aku berhenti bekerja di warung tersebut. Pada saat itu, di suatu malam minggu, tanggalnya aku nggak begitu ingat, baru pukul sekitar 10 malam, belum begitu larut memang, Ibu Markonah pamit pulang sebentar kepadaku untuk mengambil sabun cuci piring yang kebetulan habis. Beliau pun berpamitan kepadaku, "Wiki, Ibu pulang sebentar ya, mau ngambil sabun cuci piring," begitu kata Ibu Markonah. "Ya Bu," jawabku pun singkat. Pada saat itu ada satu orang pelanggan yang sedang makan di warung kami. Tidak berselang lama, ada sebuah ambulan yang berhenti di depan warung. Kemudian turunlah dua orang dari pintu depan. Satu berpakaian biasa, sedang satunya lagi berpakaian perawat. Mereka kemudian menghampiriku. Sejurus kemudian, aku menyapa dan bertanya kepada mereka, "Mau makan, Kak?" "Iya, Dik," jawab mereka. Kemudian aku ambilkan nasi 2 piring untuk mereka, dan mereka pun kemudian memilih sendiri sayur dan lauk pauknya. Mereka tidak memesan minum waktu itu, mungkin karena di atas meja sudah kami sediakan air putih sehingga mereka tidak memesan minuman. Setelah itu mereka berdua menuju ke meja makan yang agak jauh dengan pelanggan kami yang makan duluan, yang seorang tadi. Tak lama kemudian aku melihat orang yang makan sendiri itu seperti terburu-buru, mungkin ada sesuatu hal yang mendesak. Saking terburu-burunya, dia makan habis 25.000, uangnya 50.000, tapi tidak meminta kembalian. Tak lama kemudian, aku melihat pintu belakang ambulan terbuka. Kemudian turun seorang lelaki memakai jaket kulit. Wajahnya sembab seperti habis menangis. Dia menghampiri aku. Kemudian aku sodorkan tisu dan segelas air putih, karena ternyata dia masih menangis. Setelah dia meminum air putih dan mengusap air matanya, aku pun bertanya kepadanya, "Kakak mau makan?" Dia hanya mengangguk. Kemudian aku pun mengambilkan nasi untuknya. Aku masih ingat lauk yang dia ambil itu adalah ayam kecap. Tetapi orang itu tidak bergabung satu meja dengan sopir dan perawat ambulan. Dia memilih bangku tersendiri. Di meja aku melihat dia tidak langsung makan, tetapi masih menangis terisak-isak. Mungkin dia keluarga pasien yang tadi diangkut oleh ambulan itu, pikirku. Sesaat kemudian sang sopir ambulan bertiara kepadaku, "Dek, tolong buatkan kopi 2 ya," katanya. "Ya Kak," jawabku singkat. Ternyata air di termos sudah habis. Air panas di dispenser untuk membuat kopi pasti kurang panas. Aku pun memasak air dulu di dapur untuk membuat kopi. Tak lama aku memasak air, mungkin hanya sekitar 5 menit karena memang air yang kumasak hanya sedikit, hanya untuk 2 gelas saja. Kopi pun aku buat dan aku hidangkan ke hadapan mereka berdua. Tetapi setelah aku keluar dari dapur, orang yang tadi menangis dan makan sendirian sudah tidak ada di tempatnya. Tapi piringnya sudah kosong, berarti dia makannya sudah habis. Tapi aku masih tenang saja karena mungkin nanti akan dibayari oleh supir atau perawat itu. Kemudian mereka pun meminum kopinya dan kopi itu pun habis. Mereka berdua mendekatiku untuk membayar. Aku pun bertanya pada mereka, "Bayar sendiri-sendiri atau bayar semua, Kak?" "Bayar semua aja, Dik," kata orang yang memakai baju perawat. 3 porsi, makannya pakai ayam kecap,
tambah kopi jadi semuanya 74.000 Kak. Loh Dik, kami makan cuma berdua kok dihitungnya 3 porsi, kata si sopir sambil menatapku keheranan. Kak, tadi orang yang di belakang ikut turun dan makan, katanya bayar semua. Ya saya hitung semua sekalian, jawabku. Dek, kami itu dari tadi cuma berdua, di belakang juga nggak ada orang, kata si sopir. Aku jengkel sekali sama mereka mau menipu aku mungkin. Kak, jangan begitulah, aku di sini cuma kerja buat makan, cari makan. Kalau mau nipu jangan ginilah Kak caranya, kataku menimpalinya. Siapa yang mau menipu Dek, dari tadi kami cuma berdua saja, kata si sopir. Aku pun semakin jengkel. Akhirnya dia pun aku ajak berkelahi. Mentang-mentang aku cuma karyawan, aku mau ditipu. Tetapi orang yang memakai baju perawat itu pun akhirnya menengahi. Sekarang begini saja Dik, mari kita sama-sama membuktikan di bagian belakang mobil ada orang atau tidak, kata orang yang berpakaian perawat itu. Oke, jawabku singkat. Kemudian kami bertiga pun mendekati mobil ambulan. Dan setelah pintu belakang dibuka, ternyata kosong. Aku gak habis pikir, aku masih belum percaya. Mungkin dia baru pergi untuk kencing Kak, kataku. Dek, gak mungkin, lagian mobil ambulan ini kakak kunci dengan alarm. Kalau ada yang membuka pintu, pasti alarmnya berbunyi, kata si supir. Aku melihat sekeliling, tetapi tetap tak kulihat orang yang tadi. Tapi kakak-kakak lihat kan, tadi ada orang yang makan di sana, tanyaku sambil menunjuk bangku yang diduduki oleh orang misterius tadi. Dan anehnya, piring di atas meja sudah tidak ada. Tidak, Dik. Yang kami lihat hanya orang yang duluan makan sebelum kami. Selama kami makan, kami tidak melihat ada orang yang masuk ke sini. Aku antara percaya dan tidak mendengar kata-kata itu. Jelas-jelas tadi ada orang yang makan, tetapi bagaimanapun aku kalah bukti. Ya sudah Dik, kami bayar 3 porsi 74.000. Tetapi kami makan cuma berdua saja dari tadi, kata orang yang berpakaian perawat. Enggak Kak, kalau memang dia bukan teman kakak bayar 2 porsi saja, 54.000 saja, kataku. Beneran kamu sudah ikhlas? Tanya-tanya lagi kepadaku. Aku cuma bisa mengangguk saja. Mau bagaimana lagi? Aku tak bisa membuktikan keberadaan orang itu. Akhirnya mereka pun membayar 54.000. Makasih Dik, kata mereka. Aku cuma bisa mengangguk karena masih kesal. Kemudian mereka pun menghidupkan mobil ambulan tersebut. Aku terus menatap mobil itu sewaktu mobil itu berjalan, dan aku kaget bukan kepalang. Orang yang menangis dan makan tadi ternyata ada di bagian belakang mobil. Dia menatapku lewat jendela kaca dan sambil tersenyum kepadaku. Astagfirullahaladzim, teriakku. Bagaimana mungkin dia ada di sana? Hantukah atau manusiakah itu tadi? Padahal jelas-jelas tadi dicek di situ kosong. Aku gemetaran menyaksikan pemandangan tadi, tetapi ternyata semua ini belum berakhir. Aku hanya bisa duduk terdiam. Bahkan piring pun belum sempat aku beresin. Saat ini yang aku harapkan adalah agar Ibu Markonah secepatnya datang kemari. Dan alhamdulillahnya, tak berapa lama kemudian aku dengar suara motor Ibu Markonah. Dia dibonceng oleh suaminya, namanya Pak Hamid. Tetapi yang bikin aku kaget, turun dari motor Ibu Markonah jalan sambil menangis. Dia dipapah oleh Pak Hamid. Ada apa Pak? Tanyaku. Vicky, tolong kamu ambil air putih dulu buat ibu ya nak, kata Pak Hamid kepadaku. Bergegas aku pun segera mengambilkan air putih untuk Ibu Markonah. Setelah agak dekat lagi, aku terkejut. Aku lihat baju Pak Hamid berlumuran darah. Segera aku berikan air putih itu kepada Ibu Markonah. Dan aku pun mengambil segelas air putih lagi untuk Pak Hamid. Bapak kenapa? Habis kecelakaan? Tanyaku pada Pak Hamid.
Aku rasa ini bukan saat yang tepat untuk menceritakan kejadian yang aku alami tadi. Pak Hamid yang sedang menenangkan istrinya pun kemudian menjawab, "Tidak, Bapak baru saja ikut menolong korban kecelakaan." "Oh," jawabku singkat. Sementara Ibu Markonah masih saja menangis, mungkin syok melihat kecelakaan tadi. Karena penasaran, aku pun kembali bertanya kepada Pak Hamid, "Kecelakaan apa, Pak?" Sambil menghela nafas panjang, Pak Hamid pun bercerita, "Kecelakaan tunggal. Sebuah ambulan yang sepertinya baru saja menolong korban kecelakaan, malah mengalami kecelakaan. Ambulan tersebut menabrak sebuah pohon dengan sangat kencang hingga remuk." Dek, jantungku seperti hampir berhenti mendengar cerita Pak Hamid. Tapi aku masih berusaha berpikiran positif bahwa itu bukan ambulan yang berhenti di warung tadi. Kemudian Pak Hamid melanjutkan ceritanya. Di dalam mobil ada sopir, perawat, dan seorang pasien yang mungkin korban kecelakaan yang akan dibawa ke rumah sakit. Kembali jantungku serasa berhenti. Tatapan mataku tiba-tiba berkunang-kunang. Kakiku lemas seakan-akan tak bisa digerakkan. Tak terasa aku pun terduduk di lantai. Aku hampir pingsan. Pak Hamid pun panik melihat aku hampir pingsan. "Vicky, kamu kenapa?" Tapi aku belum menjawab. Aku masih shock. Pak Hamid kemudian mengambilkan aku segelas air putih dan aku pun didudukkan di kursi. "Vicky, kamu gak apa-apa?" tanya Pak Hamid lagi. Setelah agak tenang, aku pun bercerita pada Pak Hamid tentang apa yang telah aku alami. Pak Hamid dan Ibu Markonah pun mendengarkan ceritaku dengan seksama. Selesai aku bercerita, Ibu Markonah malah pingsan. Akhirnya kami berdua pun berusaha menyadarkan Ibu Markonah. Setelah Ibu Markonah sadar, Pak Hamid segera menutup warungnya, padahal belum ada jam 12 malam. Warung ini biasanya buka sampai jam 3 pagi. Selesai menutup warung, uang pembayaran dari orang yang tadi yang aku kantongi, aku ambil dari kantong. Akan aku serahkan kepada Pak Hamid. Tapi ada yang aneh. Uang itu sekarang berbau anyir dan ada bercak darah di uang itu. Pak Hamid tidak mau menerima uang itu. "Sudah, Vicky, uang itu kamu buang saja," kata Pak Hamid kepadaku. Dan aku pun saat itu juga langsung mengajukan berhenti pada Pak Hamid. Pak Hamid pun mengiyakan karena bisa memaklumiku. Segera setelahnya, aku pun pulang lewat lokasi kecelakaan tadi. Ternyata masih ramai orang. Aku pun berhenti dan bertanya pada orang yang ada di sekitar situ. 2 orang korban, sopir sama perawatnya sudah dibawa oleh ambulan, Mas. Tapi korban yang di belakang masih menunggu ambulan berikutnya, sudah meninggal, kata orang yang aku tanya. Aku pun kembali berjalan. Motorku aku gas pelan-pelan untuk memastikan mobil ambulan itu apakah yang tadi berhenti di warung atau bukan. Tetapi aku tak bisa memastikan karena mobil itu sudah remuk. Aku pun masih berjalan pelan. Aku lihat jenazah yang belum diangkut ambulan itu hanya ditutup dengan koran seadanya. Wajahnya pun tak tertutup sempurna. Mungkin karena terkena angin, koran yang menutup wajah jenazah itu tersingkap hingga ke dagu. Wajah jenazah itu sedikit miring ke arah jalan. "Allahu Akbar!" Aku berteriak sekencang-kencangnya, sambil motorku pun kupacu sekencang mungkin. Aku masih tak percaya dengan yang aku lihat. Ternyata jenazah itu adalah orang misterius yang tadi makan di warung Bu Markomah dan menghilang. Sekilas kulihat dia menatapku dan tersenyum kepadaku. Uang yang aku peroleh dari uang pembayaran dari sopir dan perawat itu beberapa hari tidak aku buang. Dan selama beberapa malam pun aku ternyata dimimpiin oleh orang-orang tersebut. Aku pun bercerita kepada ayahku, karena mimpi yang aku alami pun begitu menyeramkan. Aku
bercerita kepada ayahku, dan ayahku menyuruhku untuk membuang uang itu. Kemudian uang itu pun aku buang ke sungai, dan alhamdulillah setelah uang itu aku buang ke sungai, aku tidak mengalami mimpi buruk lagi. Ya saudara, itulah pengalaman dari teman saya. Namanya sudah saya samarkan semua, dan semoga bisa menghibur Anda semuanya. Terima kasih.